when it hurts like this. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Om Cepak. Salam cepak, semakin cepat semakin silir. Nah teman-teman, di video yang kali ini Om Cepak akan sedikit berbagi tips kepada teman-teman semua. Mengingat sekarang ini sudah masuk masuk zonanya new normal. Jadi kalau pemerintah bilang ini adalah new normal, teman-teman, peraturan pemerintah sudah mulai dilonggarkan. Kita sudah bisa untuk bepergian meskipun masih terbatas, tapi sudah bisa masuk kantor, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa ke mall dan yang lain sebagainya. Nah, terkait dengan new normal, Om Cepak mau kasih sedikit tips. Kan selama selama PSBB itu kita lebih banyak di rumah. Kendaraan kita baik motor ataupun mobil juga lebih banyak di rumah. Nah, pada saat new normal ini kita punya kesempatan untuk bisa keluar ataupun melihat di luar rumah yang sedikit lebih jauh menggunakan kendaraan kita. Nah, di sini Om Cepak akan berbagi tips buat teman-teman yang akan bepergian, misalkan mudik ataupun mengunjungi objek wisata tertentu yang lumayan jauh dari rumah. Persiapan apa saja yang bisa kita lakukan di kendaraan kita, khususnya mobil ya. Mengingat selama PSBB ini mobil kita banyak berdiam diri di rumah. Jadi sebelum kita berjalan jauh, apa saja yang perlu kita siapkan dan apa saja yang perlu kita cek, ikutin video Om Cepak sampai selesai ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nanti kalau ada yang kurang silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, check it out. Oke teman-teman, yang pertama harus dicek adalah kondisi ban dan pelek. Pastikan ban dan pelek kalian dalam kondisi bagus, nggak ada cacat dan juga tidak kempes. Nah, ini contohnya kempes, mesti kita cek. Untuk standar pemompaan menggunakan standar dari pabrikan yang tertera di nameplate. Yang kedua, kita beranjak ke area mesin. Yang harus teman-teman cek adalah kondisi oli mesin. Silahkan cek di dipstick yang biasanya gagangnya warna kuning. Silahkan ditarik dipsticknya, kemudian bersihkan sisa oli yang masih ada pakai tisu. Tujuannya agar oli semu yang teresap hilang. Kemudian masukkan lagi ke dalam hole dipsticknya. Ini dilakukan pada saat kondisi mesin dingin ya teman-teman. Setelah itu tarik lagi. Nah, silahkan dilihat kondisi olinya apakah masih layak atau sudah hitam atau ada bau terbakar. Kalau masih layak, dan juga levelnya. Di situ ada level minimum dan maksimumnya. Jangan sampai olinya kurang dari minimum yang disarankan. Kemudian yang ketiga, bagi yang menggunakan kendaraan matic, jangan lupa cek juga oli maticnya teman-teman. Cek apakah olinya masih layak atau sudah berwarna hitam atau levelnya kurang dari standar atau berbau terbakar. Kalau dia berbau terbakar artinya kampas koplingnya rusak. Jadi mesti dipastikan dulu semuanya oke. Yang nomor 4, jangan lupa cek juga kondisi baterai atau aki. Di sini ada tanda yang warna biru, warna putih, dan warna merah. Warna biru artinya akinya normal, warna putih itu artinya akinya butuh di charge, kalau warna merah itu artinya akinya sudah lemah atau air akinya habis. Nah, kebetulan yang punya Om Cepak ini masih biru, jadi masih lumayan normal meskipun birunya udah nggak terlalu terang. Kemudian setelah cek kondisi warna tadi, cek juga di ketinggian air aki. Jangan sampai lebih rendah dari lower atau lebih tinggi dari upper. Kalau memang kurang silahkan ditambahkan. Cek juga kondisi terminalnya, jadi kutub positif dan negatifnya apakah ada yang kendor atau enggak. Kalau memang kendor segera dikencangkan. Oke, yang nomor 5, cek juga kondisi master rem dan juga minyak rem. Jangan sampai minyak remnya kurang atau kelebihan. Kalau kurang nanti ngempos, kalau kelebihan nanti jadi tumpah. Cek juga kondisi vakum boosternya teman-teman, apakah ada yang bocor atau ada yang rembes. Ini penting sekali karena rem merupakan bagian vital ya, salah satu faktor safety dari kendaraan kita. Jadi pastikan semuanya nggak ada masalah. Yang keenam, jangan lupa cek juga kondisi water coolant atau air radiator. Cek di posisi radiator dan juga tangki reservoirnya, pastikan dia
tidak lebih rendah dari low ataupun tidak lebih tinggi dari high-nya atau upper-nya. Cek juga kondisi tutupnya. Nah, yang ketujuh, jangan lupa cek juga air washer teman-teman. Kalau kurang segera tambahkan. Nah, air washer yang cocok seperti apa bisa kalian tonton di video Om Cepak yang sebelumnya. Silahkan di search cara memilih air washer yang tepat. Yang ke-8, silahkan cek juga serpentine belt. Ini sangat vital karena dia memutar alternator, water pump, dan juga kompresor AC. Nah, pastikan nggak ada yang retak ataupun nggak tipis. Kalau sudah retak dan tipis silahkan diganti. Apalagi kalau sudah sampai bunyi, sampai berdecit gitu juga wajib diganti teman-teman, karena resikonya akan putus di jalan. Ketika putus di jalan maka water pump nggak jalan, alternator juga nggak jalan, sehingga ada resiko mobil mengalami kerusakan yang lebih parah. Cek juga selang-selang radiator dan sambungannya. Yang ke-9, cek juga kondisi fisik alternator dan juga water pump. Pastikan nggak ada yang retak, nggak ada yang gosong, ataupun nggak ada yang aneh dari kedua perangkat ini. Ini sangat penting. Yang ke-10 teman-teman, silahkan cek juga kotak sikring. Pastikan nggak ada yang konslet, nggak ada yang sikringnya kurang, dan pastikan juga ada spare atau cadangan sikring. Ini berguna ketika di jalan kita ada masalah. Sikring spare ini bisa kita gunakan untuk mengganti sikring yang bermasalah tersebut. Nah, lokasi sikring spare ini setiap mobil berbeda-beda ya teman-teman. Lokasinya ditunjukkan di dalam diagram kayak gini nih. Ada tulisannya spare. Nah, itu biasanya sikring yang dia nggak dipakai, dia cadangan doang. Nah, kalau udah cek, tutup lagi, rapikan lagi. Nah, yang ke-11 ini adalah yang terakhir di area mesin. Lihat secara keseluruhan, pastikan nggak ada kabel-kabel yang sobek atau termakan tikus atau terkelupas isolasinya. Kemudian cek juga posisi sensor-sensor, selang-selang, pastikan nggak ada yang bocor, sambungannya terikat dengan kencang. Kemudian kabel-kabel yang terbungkus maupun tidak terbungkus juga cek lagi, cek ulang sekali lagi. Juga baut-baut dan juga mur, pastikan nggak ada yang kendor dan juga nggak ada yang aneh, dalam artian beda. Yang ke-12, cek juga kondisi lampu utama, lampu kota, lampu sen, dan juga mikanya, serta konektor-konektornya. Jangan sampai ada yang kendor ataupun kotor atau kemasukan air. Pastikan fungsinya nyala juga ya. Ini berlaku untuk yang lampu kabut juga atau fog lamp. Cara ngeceknya sama, antara fisik reflektor, lampu, dan juga konektor. Sekarang kita masuk ke area interior teman-teman. Yang pertama harus kita persiapkan adalah payung. Kita harus nyiapkan payung karena kondisinya sangat dibutuhkan pada saat hujan ataupun terik matahari. Payung bisa yang pendek, bisa yang panjang, bisa yang kecil, bisa yang besar, itu terserah dari kebutuhan kalian. Yang kedua, pastikan kalian punya dongkrak, kunci ban, dan juga emergency kit untuk menghadapi kondisi darurat di jalan. Serta bagi yang mobilnya matic, disarankan untuk punya kabel jumper aki. Nah, ini seperti yang dipakai Om Cepak, contohnya ini pakai yang 200 ampere, mereknya Kenmaster. Sebenarnya banyak sih di pasaran yang beredar, tapi silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Oh iya, fungsinya kabel jumper adalah untuk membantu menghidupkan mesin ketika terjadi trouble pada kelistrikan, karena mobil matic kan secara basic tidak bisa didorong pada saat mogok karena ada masalah di kelistrikannya, jadi harus di jumper. Yang ketiga, teman-teman bisa juga menyiapkan bantal atau selimut atau guling untuk menambah kenyamanan teman-teman pada saat istirahat di kendaraan, karena perjalanan jauh tidak memungkiri pasti akan ada waktu-waktu kita harus istirahat di kendaraan. Siapin juga plastik untuk wadah barang-barang yang penting atau yang akan dibawa pakai menggunakan tangan, dan juga tisu bisa kalian pakai untuk membersihkan apapun itu, dan sebenarnya tempat sampah juga perlu. Oh iya, siapin juga sunshade di kaca depan. Selain berfungsi untuk menolak panas, juga sebagai privasi kalian ketika kalian istirahat di dalam mobil, jadi nggak kelihatan kalau mau tidur. Kemudian di laci juga bisa kalian isi dengan barang-barang yang penunjang, semisal kacamata, kemudian masker, sangat dibutuhkan di masa-masa new normal seperti ini, dan juga kanebo untuk membersihkan
apapun yang kalian rasa perlu dibersihkan. Bisa juga kalian menaruh tisu juga di area sini. Kemudian di laci tengah atau konsol box tempatkan juga kanebo untuk membersihkan apapun, kemudian surat-surat kendaraan yang diperlukan, STNK dan yang lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kabel charger. Ini untuk ngecharge gadget-gadget kalian teman-teman. Di sini Om coba sediakan dua, yang micro USB sama yang Type C. Untuk kabel ini nanti ngecasnya kita colokkan di 12 volt power outlet seperti ini. Contohnya ini charger yang kompatibel dengan 12 volt atau ke head unit. Siapkan juga e-money untuk kebutuhan bayar tol, parkir, ataupun untuk membeli sesuatu ketika kita lupa ataupun kekurangan uang cash di dompet. Ini sangat membantu banget teman-teman. Kemudian jangan lupa juga uang receh untuk polisi cepek ataupun yang lain. Nah, yang terakhir, pastikan kondisi interior atau kabin mobil teman-teman semua dalam kondisi bersih dan wangi ya, supaya kalian betah dan juga nyaman melakukan perjalanan jauh. Kalau misalkan kotor bisa dibersihkan sendiri, tapi kalau kalian males, banyak jasa salon yang bisa membantu membersihkan interior kalian. Tapi pesan Om Cepak, hati-hati dalam memilih salon, jangan sampai salah pilih. Biasanya kalau salon yang asal-asalan dia menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan keras sehingga malah menghancurkan material di interior kalian. Jadi pintar-pintar pilih salon yang bagus. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips yang Om Cepak sampaikan tentang bagaimana persiapan kendaraan kita menghadapi new normal, tentang bagaimana persiapan kendaraan kita mengantar teman-teman mengunjungi tempat yang di luar rumah dalam rangka menyambut new normal. Nah, cukup sampai segini saja untuk video kali ini. Apabila ada masukan ataupun ada yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Om Cepak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.